Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman MT semua di praktikum keempat yaitu validasi dan verifikasi. Untuk tujuan praktikumnya yaitu yang pertama, praktikan dapat melakukan validasi terhadap model yang telah dibuat. Kedua, praktikan dapat memberikan analisis kinerja sistem yang dimodelkan. Dan ketiga, praktikan mampu melakukan interpretasi terhadap output hasil simulasi. Nah, yang pertama di sini ada verifikasi, yaitu langkah untuk meyakinkan bahwa model berkelakuan atau bersifat seperti sistem nyatanya. Adapun tujuannya, yaitu representatif terhadap perilaku sistem nyata dan meningkatkan kredibilitas model. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada validasi. Validasi merupakan proses pemeriksaan apakah logika operasional model atau program komputer sesuai dengan logika diagram alur. Untuk singkatnya yaitu apakah ada kesalahan dalam program. Nah, di validasi dan verifikasi terdapat alur dan isinya itu ada sistem nyata, model konseptual, program simulasi, hasil benar tersedia, dan implementasi hasil. Nah, maka tadi kan kita sudah baca ya di sini bahwa verifikasi itu untuk meyakinkan bahwa model berkelakuan atau bersifat seperti sistem nyatanya. Maka ketika kita membuat flowchart, yang mana flowchart itu merupakan model konseptual, jadi kita harus memvalidasi apakah alur proses, variabel pada flowchart itu sesuai seperti sistem nyata atau tidak. Nah, setelah lolos validasi, maka flowchart digunakan untuk program simulasi yang kita gunain saat ini yaitu FlexSim. Nah, kita akan memeriksa atau memverifikasi apakah program simulasi ini sesuai atau tidak dengan diagram alur. Apabila sudah sesuai, maka model dapat di-run atau menjalankan model, lalu akan keluar output berupa statistik report. Nah, dari situ kalian bisa lihat output yang akan dikeluarkan itu berapa. Nah, itu biasanya beda-beda. Misal kita melakukan simulasi sebanyak 30 kali. Nah, hasil pertama itu outputnya 25. Output kedua itu 28. Nah, ke-30 ini kita bandingkan, dan jika setelah dilakukan uji itu diterima, maka selanjutnya dapat dibuat implementasi hasil atau alternatif-alternatif. Jadi urutannya itu validasi, verifikasi, lalu divalidasi lagi. Nah, di sini selanjutnya yaitu tipe validasi model. Yang pertama itu validasi asumsi. Model asumsi terbagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama asumsi struktural, meliputi pertanyaan-pertanyaan bagaimana sistem beroperasi, dan asumsi ini juga melibatkan penyederhanaan dan penggambaran kenyataan dari sistem. Lalu untuk asumsi data itu didasarkan pada pengumpulan data yang reliable atau data terpercaya dan analisa statistik yang tepat dari suatu data. Nah, di sini yang kedua ada validasi output, pendekatan visual atau mengamati dan membandingkan antara output model terhadap sistem real dan pendekatan statistik. Teknik yang digunakan yaitu uji kesamaan dua rata-rata, uji kesamaan dua variansi, dan uji kecocokan model simulasi atau chi-square test. Nah, apa aja sih validasi yang digunakan pada FlexSim? Nah, di sini ada banyak ya teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat ada juga di modul ini, ada animation, event validity, structure walkthrough, extreme condition test, dan lainnya ya teman-teman. Bisa kalian baca-baca bedanya apa, itu ada di modul. Nah, tetapi yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu statistical test. Nah, di sini untuk statistical test itu ada 3. Yang pertama, uji dua rata-rata, yang kedua, uji dua variansi, dan yang ketiga, chi-square test. Untuk uji dua rata-rata, itu perbandingan performansi antara sistem real dengan model simulasi yang diterjemahkan dalam nilai jumlah rata-rata output dari dua populasi. Di sini itu kita perlu menghitung SP kuadrat. Di sini rumusnya N1 minus 1, yang mana N itu merupakan jumlah data. Nah, untuk menentukan N1 atau N2-nya ini,
itu terserah teman-teman. Misal, kan ada dua tuh ya, ada data historis, ada data simulasi. Nah, misal di sini aku contohnya N1-nya itu data simulasi. Nah, maka di sini untuk V1-nya juga dari data simulasi gitu. Nah, jadi ini N1 dikurang 1, lalu V1 kuadrat, yang mana V1 kuadrat ini merupakan standar deviasi. Nah, dikuadratkan ditambah N2 dikurang 1 dikali V2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Lalu selanjutnya kita perlu mencari T hitung. Nah, di sini rumusnya sama kayak tadi, untuk menentukan 1, 2-nya itu terserah teman-teman. Jadi di sini min 1 dikurang min 2 per akar SP kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, kayak gitu ya teman-teman untuk uji 2 rata-rata. Selanjutnya, untuk uji 2 variansi, agar hasil uji kesamaan 2 rata-rata benar, maka diperlukan sebuah kepastian bahwa asumsi tentang persamaan 2 variansi terpenuhi. Untuk uji 2 variansi ini, kita perlu mencari nilai F hitung, yang mana rumusnya itu merupakan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Nah, itu sama kayak tadi ya, jadi perlu menghitung atau mencari F hitung ini. Selanjutnya itu chi-square test, itu untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasikan atau dihasilkan melalui model simulasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya atau sistem real. Nah, di sini rumusnya yaitu X kuadrat hitung sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat per EI. Nah, OI ini merupakan output simulasi ya, atau output dari model yang telah kalian buat. Misal itu tuh bisa dilihat di gudang atau di rak gitu. Nah, kalau EI ini output historis. Nah, di sini untuk statistical test, misal teman-teman sudah melakukan uji pada 2 rata-rata dan juga 2 variansi. Ternyata hasilnya uji 2 rata-rata diterima dan uji 2 variansi juga diterima. Nah, maka itu berarti dapat dikatakan bahwa model yang telah teman-teman buat itu sesuai dengan sistem nyata. Maka sebenarnya jika keduanya sudah diterima, teman-teman boleh tidak melakukan chi-square test. Tapi kalau ingin memastikan itu bisa menggunakan chi-square test. Nah, tetapi apabila salah satunya itu ditolak, misal uji 2 rata-rata diterima, tetapi uji 2 variansi ditolak atau sebaliknya. Nah, maka jika kejadiannya seperti itu, teman-teman perlu melakukan perhitungan chi-square test untuk mengetahui apakah modelnya diterima atau tidak. Nah, sama juga jika keduanya tidak diterima, kayak uji 2 rata-ratanya tidak diterima dan uji 2 variansi juga tidak diterima. Nah, itu teman-teman juga perlu melakukan uji chi-square test, seperti itu teman-teman. Nah, apabila saat dilakukan pengujian atau perhitungan pada chi-square test yang tadinya keduanya itu ditolak, tapi chi-square testnya diterima. Nah, maka itu berarti model teman-teman dapat dikatakan sesuai dengan sistem nyata atau sudah valid gitu ya teman-teman. Nah, sebaliknya, misal chi-square-nya tetap ditolak, itu berarti tidak sesuai dengan sistem nyata, yang artinya teman-teman perlu melakukan pengambilan data ulang karena itu tadi belum sesuai dengan sistem nyata. Nah, tapi gimana jika kejadiannya 2 uji ini, uji 2 rata-rata dan uji 2 variansi itu diterima, tapi chi-square test-nya ditolak. Nah, itu jadi kalau kasusnya kayak gitu, ya model teman-teman tetap sesuai dengan sistem nyata. Pokoknya selagi antara uji 2 rata-rata dan uji 2 variansi itu diterima, maka model teman-teman itu sesuai dengan sistem nyata. Dan apabila chi-square test-nya itu hasil akhirnya diterima, walaupun uji 2 rata-rata dan uji 2 variansinya ditolak, itu model teman-teman juga sesuai dengan sistem nyata. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita akan lanjut ke sesi software.